Perkenalkan, kami dari kelompok Bambutek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kasus IT Network Plan, Network Requirement and Implementation Analysis dari SMAN 3 Bogor. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Regina Melani, saya sendiri Rosana Valeri, dan ada Tarisa Mutia. Mari kita mulai dengan mengenal klien kami. SMN 3 Bogor merupakan salah satu sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Sekolah ini sudah mulai mengintegrasikan teknologi informasi dengan berbagai aspek kegiatannya, mulai dari kegiatan belajar mengajar, administrasi, hingga pengelolaan data. Kemudian, infrastruktur TI yang dimiliki saat ini meliputi laboratorium komputer, sistem aplikasi yang terhubung dengan pemerintah, dan juga jaringan WiFi yang ada. Teknologi ini memang berperan sangat penting dalam mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar dan juga efisiensi administrasi sekolah. Namun, di era transformasi digital pendidikan saat ini, sekolah itu dituntut untuk memiliki infrastruktur TI yang tidak hanya ada, tetapi juga stabil, aman, dan juga andal. Sayangnya, SMN 3 Bogor masih menghadapi beberapa tantangan serius. Pertama, infrastruktur jaringan yang ada belum optimal. Kedua, pengelolaan TI masih terbatas dan bersifat reaktif. Jadi, hanya baru ditangani ketika ada masalah terjadi. Dan ketiga, ada keterbatasan anggaran dan SDM TI yang signifikan. Dan terakhir, sekolah masih sangat bergantung dengan sistem pemerintah yang ada. Kondisi-kondisi ini tentu dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran, efisiensi administrasi, dan yang paling krusial adalah keamanan data. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi infrastruktur jaringan dan sistem yang ada saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama dalam studi kasus ini. Pertama, bagaimana kondisi sistem dan infrastruktur jaringan komputer di SMA 3 Bogor saat ini? Kedua, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi sekolah dalam pemanfaatan TI? Dan ketiga, apa kebutuhan dan pengembangan yang diperlukan agar sistem dan jaringan dapat mendukung operasional dengan optimal? Ketiga rumus masalah ini akan menjadi panduan kami dalam melakukan analisis. Adapun tujuan dari studi kasus ini ada 3 juga, yaitu pertama, mengidentifikasikan kondisi aktual infrastruktur sistem dan jaringan komputer atau yang kita sebut sebagai kondisi as is. Tujuan kedua adalah menganalisis permasalahan dan kebutuhan pengembangan berdasarkan data lapangan yang kami kumpulkan. Dan tujuan ketiga, hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk perancangan solusi teknis pada fase studi kasus berikutnya. Jadi presentasi hari ini akan fokus pada identifikasi dan analisis kondisi yang sekarang. Selanjutnya, kami akan membahas identifikasi infrastruktur saat ini pada SMA 3. Pada bab ini, kita akan membahas infrastruktur jaringan fisik maupun nirkabel, server dan manajemen data, dan juga manajemen akses dan keamanan jaringan. Untuk memulai, saya akan membahas secara singkat tentang infrastruktur IT di SMA 3 Bogor. Sekolah ini memiliki 27 ruangan dengan 18 titik Wi-Fi access point yang memastikan konektivitas di hampir seluruh area sekolah. Dari sisi perangkat, terdapat sekitar 50 komputer di laboratorium dan perpustakaan, dan serta 5-10 printer yang tersebar di berbagai bagian. Untuk internet, digunakan 3 ISP dengan bandwidth mencakup 100-500 Mbps agar koneksi tetap stabil dan memiliki cadangan bila salah satu jaringan bermasalah. Dalam hal arsitektur, sekolah menetapkan hybrid cloud menggunakan Google Workspace untuk kolaborasi daring dan sistem on-premise seperti Dapodik, CBT, dan Irapor. Sedangkan untuk jaringan internal, digunakan topologi star dengan router mikrotik sebagai pusat dan sistem UDP untuk manajemen Wi-Fi. Secara keseluruhan, infrastruktur IT ini mendukung proses belajar, administrasi, dan kolaborasi digital di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan khusus membahas tentang sisi topologi dan distribusi konektivitas. Secara arsitektur, jaringan sekolah mengikuti alur berikut. Pertama, perangkat pengguna terhubung ke switch, kemudian ke router mikrotik sebagai pusat pengaturan jaringan, dan akhirnya menuju internet melalui 3 ISP. Selain itu, router juga terhubung ke UDP Wi-Fi controller yang mengatur 18 access point di seluruh area sekolah. Dari sisi distribusi konektivitas, jaringan dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu Wi-Fi untuk ruangan kelas dengan 18 access point untuk melayani 27 ruangan secara berbagi. Selanjutnya ada LAN digunakan di laboratorium komputer dan CCTV karena membutuhkan koneksi yang lebih stabil. Ada juga rencana reaktivasi LAN di ruangan kelas pada tahun 2026, terutama untuk kebutuhan ujian berbasis komputer. Untuk segmentasi jaringan, sistem IP address dibedakan antara guru dan siswa dengan alur koneksi dari access point menuju switch menuju router. Bandwidth juga dibagi berdasarkan lantai dan area agar beban lebih seimbang. Namun masih terdapat beberapa kendala utama seperti blank spot di beberapa area sekolah, koneksi lambat saat jam sibuk karena belum ada QoS atau manajemen bandwidth, dan serta gangguan ASP yang terjadi secara berkala. Jadi meskipun infrastruktur dasarnya sudah cukup terstruktur, masih diperlukan beberapa perbaikan agar koneksi lebih merata dan stabil di seluruh lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan membahas tentang infrastruktur cloud dan on-premise yang digunakan di SMA 3 Bogor. Pertama, dari sisi cloud infrastructure, sekolah menggunakan Google Workspace for Education dengan domain smanti.sch.id. Layanan yang digunakan mencakup Gmail, Google Classroom, dan Google Drive, di mana penyimpanan diberikan secara unlimited. Semua guru dan siswa memiliki akun individual sehingga kolaborasi dan pembelajaran daring dapat berjalan secara efektif. Selain itu, website sekolah menggunakan CMS gratis dengan domain yang berbayar tahunan sebagai bentuk optimisasi biaya, namun tetap menjaga kehadiran digital sekolah. Selanjutnya, untuk on-premise infrastructure, terdapat beberapa sistem penting yang dikelola secara lokal, yaitu Dapodik berfungsi sebagai single source of truth untuk mengelola data siswa, guru, keuangan, dan juga administrasi. Ada juga Irapor yang digunakan untuk penilaian akademik yang sudah terintegrasi langsung dengan Dapodik. Selanjutnya ada CBT atau computer based test yang digunakan untuk ujian digital di mana soal dan hasil ujian dikelola secara mandiri di server sekolah. Kemudian juga ada integrasi eksternal antara Dapodik dan berbagai lembaga seperti Dukcapil, BPJS, Dana BOS, PIP, dan juga sistem tunjangan guru. Setiap tahun dilakukannya update data pada awal tahun ajaran dengan sinkronasi 2 arah antara server lokal dan pusat yaitu Kemendikbud. Seluruh proses dilengkapi dengan validasi otomatis sehingga sistem akan menolak data yang tidak valid untuk menjaga akurasi. Jadi kombinasi antara cloud dan sistem lokal ini membuat pengelolaan data di SMA 3 Bogor menjadi efisien, terintegrasi, dan tetap aman. Pada slide ini akan dibahas tentang strategi backup, recovery, dan keamanan data yang diterapkan di SMA 3 Bogor. Pertama, dari sisi mekanisme backup. Untuk Dapodik, proses ini dilakukan secara otomatis ke server pusat setiap kali dilakukannya sinkronisasi. Namun ada resiko jika data belum sempat disync, maka data terbaru bisa hilang. Sedangkan untuk CBT dan Irapor, backup dilakukan secara manual, biasanya menggunakan hard disk eksternal atau Google Drive. Proses ini tergantung pada operator sehingga masih ada potensi human error dan inkonsistensi data. Kemudian untuk prosedur recovery. Untuk Dapodik, jika terjadi kerusakan, sistem dapat direstorasi dengan registrasi ulang dan data akan dipulihkan kembali dari server pusat. Sementara untuk CBT dan Irapor memiliki fitur built-in backup dan restore
Monitor, tetapi sistem ini belum pernah diuji atau didokumentasi secara resmi. Selanjutnya untuk data security, akses itu hanya diberikan kepada operator sekolah dengan prinsip least privilege untuk membatasi hak akses. Data dapodik itu bersifat tertutup untuk publik dan tersedia akses jarak jauh (remote access) untuk fleksibilitas kerja. Namun ada beberapa celah yang seperti tidak ada audit trail atau sistem logging, serta risiko keamanan tambahan dari akses remote yang memperluas attack surface. Terakhir juga ada beberapa critical gaps yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu belum ada jadwal backup yang terdokumentasi, belum ada rencana pemulihan bencana yang teruji, akses data yang hanya dikelola oleh satu orang, dan belum ada kebijakan formal terkait keamanan data. Jadi meskipun ada upaya untuk perlindungan dasar, sekolah masih membutuhkan standarisasi dan dokumentasi yang lebih baik agar sistem backup dan keamanan datanya benar-benar adil. Pada slide ini akan dibahas tentang akses kontrol dan network security di SMA 3 Bogor. Pertama, dari sisi sistem autentikasi, saat ini masih bersifat terpisah, fragmented, atau belum terintegrasi antar platform. Contohnya pada Google Workspace menggunakan Google Authentication SSO yang mencakup semua guru serta siswa. Untuk Dapodik dan CBT masih menggunakan username dan password masing-masing untuk operator, guru, dan siswa. Sedangkan untuk absensi digunakan sistem fingerprint berbasis biometrik bagi seluruh guru dan staf. Kondisi ini menyebabkan adanya multiple credentials atau pengguna harus mengingat beberapa akun yang berbeda. Dampaknya munculnya friksi pengguna serta risiko keamanan yang lebih tinggi akibat potensi penggunaan ulang password di berbagai sistem. Selanjutnya dari sisi network security ada 3 mekanisme utama. Yaitu pertama ada network segmentation, di mana alamat IP dipisahkan antara guru dan siswa dengan isolasi lalu lintas berdasarkan peran. Namun, enforcement dan monitoring segmentasi ini belum terdokumentasi secara formal sehingga sulit untuk memastikan konsistensinya. Selanjutnya ada content filtering melalui router mikrotik yang memblokir situs non-edukatif dan konten yang tidak sesuai untuk siswa. Meskipun efektif, belum ada kebijakan tertulis yang mendefinisikan kategori situs apa saja yang terblokir. Selanjutnya ada time-based access control, di mana jaringan dimatikan di luar jam sekolah untuk menghemat sumber daya dan menjaga keamanan. Namun, metode ini masih manual dan cukup primitif, karena dilakukan dengan mematikan perangkat fisik tanpa adanya kontrol akses yang lebih granular atau otomatis. Jadi secara keseluruhan sistem keamanan di SMA 3 Bogor itu sudah ada fondasinya, tapi masih memerlukan integrasi autentikasi, dokumen kebijakan yang keamanan, serta mekanisme kontrol yang lebih modern dan fleksibel. Pada slide ini saya akan membahas tentang security operations dan critical gaps yang dihadapi oleh SMA 3 Bogor saat ini. Pendekatannya masih reaktif dan prosesnya biasanya berjalan seperti ini. Ketika ada gangguan jaringan, pengguna melapor terlebih dahulu, kemudian operator memeriksa kondisi secara manual, dan jika perlu akan menghubungi ISP dan melakukan perbaikan internal. Artinya belum ada sistem monitoring yang terpusat, tidak ada notifikasi otomatis, dan juga tidak ada dokumentasi insiden yang bisa dijadikan referensi ke depannya. Selanjutnya terdapat beberapa keterbatasan utama di beberapa area penting. Yang pertama itu dari kebijakan, belum ada aturan tertulis yang mengatur keamanan atau pemeliharaan IT sehingga terjadi inkonsistensi dan kurangnya akuntabilitas. Untuk pemeliharaan, belum ada jadwal pemeliharaan rutin, jadi perbaikan dilakukan hanya setelah masalah muncul, bukan secara preventif. Dan untuk tim IT, seluruh operasional dikelola oleh satu orang, yang berarti ada single point of failure dan risiko kelelahan kerja. Dari sisi pelatihan, tidak ada program khusus untuk meningkatkan kapasitas IT atau keamanan, sehingga kesadaran keamanan network atau IT itu masih sangat rendah. Selanjutnya dari sisi dokumentasi, tidak ada SOP atau runbook yang menyebabkan risiko kehilangan pengetahuan jika staf berganti atau pensiun. Dari kondisi ini muncul risiko organisasi yang cukup besar, antara lain ketergantungan penuh pada satu individu, tidak ada personel cadangan yang jika terjadi hal yang tak terduga, tidak ada mekanisme transfer pengetahuan, dan tidak juga pemisahan tanggung jawab antar peran IT. Memang sekolah telah menerima dukungan eksternal dari pemerintah melalui program Bina Talenta yang berfokus pada literasi digital. Namun program tersebut belum secara spesifik menyentuh aspek operasional IT dan keamanan jaringan yang lebih teknis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem saat ini masih bergantung pada individu, belum terdokumentasi dengan baik dan memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan memastikan keberlangsungan serta ketahanan operasional IT di sekolah. Untuk mengakhiri bagian saya akan membahas tentang ringkasan kondisi infrastruktur IT saat ini dan juga key findings yang menjadi dasar analisis kami. Pertama, dari sisi strength atau kekuatan, sebenarnya fondasi infrastruktur IT di SMA 3 Bogor itu sudah cukup baik. Contohnya, sekolah sudah menerapkan arsitektur hybrid cloud and on-premise untuk menyesuaikan kebutuhan operasional dan sistem pemerintah, dan juga sudah integrasi dengan sistem eksternal seperti BOS, BPJS, Dukcapil melalui Dapodik yang sudah berjalan dengan baik. Konektivitas juga didukung oleh 3 ISP sehingga ada redundansi jika salah satu jaringan bermasalah. Dari sisi jaringan, network segmentation antara guru dan siswa sudah diterapkan, dan pemanfaatan Google Workspace for Education memungkinkan kolaborasi yang lebih modern dan efisien. Namun terdapat permasalahan kritis yang perlu segera menjadi perhatian utama. Pertama dari aspek infrastruktur, cakupan internet itu cakupan WiFi belum rata, jadi masih ada area blank spot yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. Juga belum ada manajemen bandwidth sehingga koneksi sering melambat di jam sibuk. Ada juga pendekatan penanganan masalah yang masih reaktif tanpa sistem monitoring atau alert otomatis. Ada juga dari aspek data dan keamanan. Proses backup masih manual dan tidak terdokumentasi, menimbulkan resiko tinggi kehilangan data. Belum ada disaster recovery plan yang pernah diuji, dan juga sistem autentikasi masih terfragmentasi dan banyak kredensial yang berbeda. Dan terakhir juga belum ada kebijakan keamanan atau audit trail yang resmi. Dan sementara itu juga ada masalah dari sisi organisasi di mana ketergantungan penuh pada satu orang, yaitu operator IT sekolah yang menjadi single point of failure. Belum ada tim IT yang struktur dan personal cadangan, tidak ada SOP yang terdokumentasi teknis, serta tidak ada program pelatihan keamanan atau peningkatan kapasitas staf. Jika kita lihat dari impact assessment, ketergantungan pada satu orang dan backup manual tanpa pengujian dikategorikan sebagai kritis karena dapat menyebabkan shutdown total dan kehilangan data permanen. Sementara ketiadaan monitoring serta kesenjangan jaringan masuk ke resiko tinggi karena berdampak langsung pada stabilitas sistem dan aktivitas belajar mengajar. Dengan demikian, meskipun SMA 3 Bogor sudah memiliki fondasi digital yang cukup kuat, masih ada celah signifikan dari aspek keamanan, dokumentasi dan keberlanjutan operasional yang perlu segera diperkuat sebelum beralih ke tahap perkembangan sistem 2B. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan jaringan dan kebutuhan dari SMA 3 Bogor.
Permasalahan utama yang dihadapi oleh SMN 3 Bogor adalah keterbatasan sumber daya manusia di bidang IT. Saat ini seluruh pengelolaan sistem dan jaringan komputer masih terpusat pada satu orang operator, yaitu Pak Dede, tanpa adanya tim IT resmi. Kondisi ini membuat penanganan masalah teknis menjadi lambat dan sekolah bergantung pada satu individu. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pembentukan tim IT internal, penyusunan SOP pemeliharaan jaringan dan data, serta pelatihan dasar jaringan bagi guru atau staf lain agar dapat membantu operator utama dan memastikan keberlanjutan sistem IT di sekolah. Permasalahan berikutnya adalah jangkauan dan stabilitas Wi-Fi yang belum rata di SMAN 3 Bogor. Dari total 27 ruangan, hanya ada 18 titik akses poin yang aktif. Akibatnya, masih ada beberapa area yang mengalami blank spot dan pembagian bandwidth belum berjalan optimal. Dampaknya, guru dan siswa di area tertentu kesulitan mengakses internet, sehingga efisiensi proses pembelajaran jadi terhambat. Untuk itu, dibutuhkan penambahan akses poin di area blank spot, penerapan quality of service pada router mikrotik agar bandwidth terbagi sesuai prioritas, serta penggunaan switch manageable dan VLAN untuk pemisahan trafik jaringan. Masalah selanjutnya adalah sistem keamanan dan backup data yang belum terstandar. Saat ini, proses backup masih dilakukan secara manual menggunakan hard disk eksternal atau Google Drive, dan belum ada kebijakan tertulis yang mengatur privasi serta keamanan data guru dan siswa. Hal ini beresiko menyebabkan kehilangan data, potensi akses tidak sah, dan menurunkan kepercayaan terhadap keamanan sistem sekolah. Untuk mengatasinya, diperlukan implementasi sistem backup otomatis terjadwal, penyusunan kebijakan keamanan dan SOP restore data, serta penerapan firewall dan VLAN security untuk membatasi akses antar jaringan internal. Permasalahan terakhir adalah belum adanya evaluasi dan monitoring jaringan yang dilakukan secara berkala. Selama ini, perbaikan jaringan di SMN 3 Bogor hanya dilakukan ketika terjadi gangguan, tanpa ada pemantauan rutin terhadap performa jaringan. Kondisi ini menghambat respon cepat ketika terjadi masalah dan membuat operator kesulitan mengidentifikasi penyebab gangguan, seperti beban trafik berlebih atau perangkat yang rusak. Untuk itu, dibutuhkan sistem monitoring otomatis seperti Dedut atau Zabbix untuk penjadwalan evaluasi performa jaringan setiap semesternya, serta laporan monitoring berkala sebagai dasar perbaikan infrastruktur ke depan. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari analisis kami. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, ditemukan beberapa temuan terkait kondisi infrastruktur, sistem dan jaringan komputer di SMA 3 Bogor. Permasalahan-permasalahan yang kami identifikasi ternyata berdampak langsung pada 3 hal krusial. Pertama, proses pembelajaran digital. Kedua, efisiensi administrasi sekolah. Dan 3, keamanan serta integritas data. Dan ketiga aspek ini sangat fundamental bagi operasional sekolah modern, sehingga permasalahan yang ada perlu segera ditangani. Kami mengidentifikasi 4 temuan kritis. Mari kita bahas satu persatu. Temuan kritis pertama adalah ketergantungan pada satu individu atau yang kita sebut sebagai single point of failure. Saat ini seluruh pengelolaan TI dikerjakan oleh satu operator saja, yaitu Pak Dede. Mulai dari pemeliharaan server, sinkronisasi dapodik, konfigurasi router mikrotik, hingga penanganan gangguan jaringan. Semua dilakukan oleh satu orang. Yang menjadi masalah adalah tidak ada tim IT yang formal sama sekali. Ini menimbulkan masalah resiko yang tinggi bila operator itu berhalangan atau error gitu ya. Atau misalkan operator itu sakit atau berhalangan hadir. Dampaknya apa? Yaitu pada operasional sekolah bisa terganggu total. Dan temuan kritis kedua adalah ketidakmerataan jangkauan Wi-Fi. Dari 27 ruangan yang ada di sekolah, hanya terpasang 18 titik akses point. Ini berarti masih banyak area blind spot yang menghambat pembelajaran digital. Ditambah lagi QoS dan bandwidth manajemen belum optimal, sehingga terjadi penurunan kesempatan yang signifikan saat jam sibuk. Dampaknya sangat jelas. Pembelajaran digital tidak bisa berjalan lancar, terutama di area-area yang tidak terjangkau sinyal sama sekali. Selanjutnya, temuan kritis ketiga berkaitan dengan keamanan dan backup data yang belum terstandar. Saat ini backup data hanya dilakukan secara manual menggunakan hard disk eksternal atau Google Drive. Tidak ada jadwal backup rutin dan yang lebih mengkhawatirkan tidak ada kebijakan keamanan tertulis sama sekali. Kondisi ini menimbulkan risiko kehilangan data penting seperti dapodik, CBT, dan e-rapor. Dampaknya sangat serius, potensi kebocoran dan hilang informasi penting yang tidak bisa dikembalikan. Temuan kritis keempat adalah monitoring jaringan yang belum ada. Sekolah belum menggunakan tools monitoring seperti Dedut, Zabbix gitu. Deteksi gangguan masih bersifat reaktif, jadi baru ditangani ketika ada masalah muncul yang dilaporkan pengguna ke satu operator saja. Dampaknya adalah waktu downtime yang lebih lama dan efisiensi yang menurun karena operator harus mencari tahu sumber masalahnya secara manual tanpa data historis atau monitoring yang datang. Sekarang mari kita lihat urgensi dari pengembangan infrastruktur ini. Perlu diketahui bahwa SMA 3 Bogor terhubung langsung dengan sistem pemerintah seperti Dapodik, BOS, VIP, dan tunjangan guru. Ini membuat kondisi infrastruktur TI tidak bisa diabaikan. Mari kita lihat dampak operasional yang terjadi. Dari aspek pembelajaran ada akses terbatas ke platform digital seperti Google Classroom dan CBT. Dari aspek administrasi terjadi gangguan sinkronisasi Dapodik dan pelaporan. Dan dari sisi aspek keamanan data ada resiko kehilangan data dan akses tidak sah. Oleh karena itu optimalisasi TI sangat diperlukan untuk 3 hal. Pertama, kepatuhan terhadap standar data pemerintah. Kedua, keamanan dan kontinuitas operasional. Dan ketiga, efisiensi proses belajar dan administrasi. Solusi yang kami tawarkan nantinya harus memenuhi 3 kriteria realistis dan cost efektif yang sesuai dengan kemampuan anggaran sekolah. Bertahap dan berkelanjutan, tidak harus sekaligus, serta berdasarkan framework AICM atau AIS IS 2020 yang merupakan standar internasional. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa laporan ini merupakan fase 1 dari studi kasus kami yang fokus pada identifikasi dan analisis kondisi sekarang atau as is. Selanjutnya, kami akan melanjutkan ke fase 2, yaitu perancangan solusi teknis atau 2B yang akan mencakup 6 hal. Pertama, desain topologi jaringan dengan implementasi VLAN atau penambahan akses poinnya. Kedua, simulasi performa menggunakan Cisco Packet Tracer. Dan ketiga, sistem keamanan dan backup otomatis. Keempat, implementasi monitoring real time. Dan kelima, pengembangan SDM, IT, dan dokumentasi teknis. Dan terakhir, penyusunan roadmap implementasi bertahap yang realistis. Fase 2 ini akan menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi semua permasalahan yang telah kami identifikasi hari ini. Demikian presentasi dari tim kami mengenai Network Requirement and Implementation Analysis untuk SMAN 3 Bogor. Kami berharap analisis kami yang kami sampaikan memberikan manfaat yang jelas mengenai kondisi infrastruktur TI saat ini dan menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.